Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasidin Eskom. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Runding, Kota Sumber Salam. Pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata pada kegiatan modul 2.3 pra-observasi coaching supervisi akademik. Saya ditemani oleh Ibu Kusyanti selaku guru IPAS di SMK Negeri 1 Runding yang nantinya akan menjadi objek pengamatan saya saat melakukan observasi akademik. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan observasinya. Adapun tujuan kita lakukan pra-observasi ini Bu adalah agar Ibu nantinya bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi percaya diri di saat observasi kita langsungkan nantinya Bu. Jadi sebelum kita masuk ke tahapan observasi nantinya Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama ini Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu capai nantinya saat pembelajaran dilaksanakan? Ya, terima kasih Pak Rasidin. Baik, tujuan yang ingin saya sampaikan kepada peserta didik saya, yang pertama, saya ingin melihat apakah peserta didik saya ini mampu untuk memilih contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin melihat kemampuan peserta didik dalam menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang ketiga, peserta didik harus mampu menafsirkan peristiwa perubahan kimia dan perubahan fisika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mampu membuat kesimpulan mengenai kaitan fenomena perubahan fisika dan perubahan kimia terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi di sini ada beberapa tujuan yang ingin Ibu capai nantinya. Ya. Ada perubahan fisika, kemudian perubahan kimia, seperti itu. Ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Terkait dengan area pengembangan di dalam pembelajaran nantinya Bu. Ya. Area yang seperti apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam pembelajaran Ibu nanti di kelas? Area yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran saya nanti, saya ingin melihat partisipasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, di mana nanti mereka akan saya bentuk beberapa kelompok dan dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok itu sekitar 4 orang. Nanti saya akan melihat bagaimana mereka melakukan sebuah eksperimen dalam kelompok itu sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, baik Bu. Jadi selanjutnya ini Bu, ada pertanyaan selanjutnya juga tentang model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang ingin Ibu lakukan saat proses supervisi nantinya? Jadi model pembelajaran yang saya terapkan nanti di pembelajaran di kelas yaitu discovery learning, di mana di dalam pembelajaran ini nanti melakukan pembelajaran langsung, yaitu peserta didik langsung melakukan eksperimen, melakukan percobaan untuk melihat perubahan fisika dan perubahan kimia dengan beberapa alat dan bahan yang sudah disediakan oleh peserta didik nantinya. Jadi discovery learning ya, dimana kita tahu discovery learning itu memiliki beberapa sifat yang akan kita jalankan nantinya, gitu ya Bu ya. Ya Pak. Kemudian ini Bu, selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi apa yang Ibu rencanakan nantinya? Misal pembelajaran diferensiasi atau gimana gitu yang Ibu ingin kembangkan? Strategi yang saya terapkan di sini nanti saya akan menerapkan berdiferensiasi terkait dengan konten. Ya. Nah, di mana nanti
saya akan menampilkan beberapa contoh perubahan fisika melalui video, di mana nanti peserta didik mampu untuk memahami contoh-contoh perubahan tersebut, termasuk ke dalam perubahan apa. Dan selanjutnya saya akan melihat juga pada proses dari eksperimen yang dilakukan oleh peserta didik saya, yang mana ada beberapa perbedaan terkait media dan alat dan bahannya seperti itu. Iya, itu saja berdiferensiasinya. Kita tidak tahu berdiferensiasi. Ya, sebenarnya masih banyak, bisa dari hasil dari proyek mereka ini. Ada beberapa cara yang mereka akan tampilkan nantinya. Saya ingin melihat mereka menampilkan hasil eksperimen ini. Ada beberapa cara, ada yang melalui presentasi, ada yang melalui pembuatan video, ada yang melalui gambar. Jadi berbeda cara menyampaikan hasilnya, itu terfokus pada kemampuan peserta didiknya. Kemampuan peserta didiknya, begitu Bu ya. Jadi ini ada pertanyaan yang terakhir ini Bu, menyangkut tentang evaluasi atau penilaian yang dilakukan nantinya terhadap peserta didik. Bagaimana cara Ibu melakukan evaluasi atau cara melakukan penilaian nantinya? Ya, baik. Penilaian yang saya lakukan di sini, yang pertama sekali saya melakukan penilaian secara langsung terhadap peserta didik pada saat mereka melakukan sebuah eksperimen itu. Saya ingin melihat keterampilan mereka dalam menggunakan alat dan bahannya, serta keaktifan mereka dalam kelompok. Yang kedua, penilaian secara berkelompok, yaitu dengan diskusi. Nantinya akan saya berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan hasil proyeknya itu, eksperimennya tadi, mohon maaf. Jadi dari sisi ini juga saya ingin melihat, saya ingin menilainya. Dan yang terakhir, saya juga melakukan penilaian secara tertulis. Oke, begitu Bu ya. Jadi itu saja Bu untuk pertanyaan saya sebelum observasi kita lakukan atau pra-observasi kali ini. Jadi demikian menjadi catatan saya Ibu tentang apa yang Ibu sampaikan, tentang apa yang kita bicarakan ini, menjadi bahan saya dalam melakukan supervisi akademik nantinya Bu. Terima kasih atas kesempatan Ibu tentang apa yang Ibu sampaikan kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini, untuk mengawali pelajaran hari ini, coba ketua kelas silakan pimpin doa hari ini. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita doakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Amin. Oke, untuk hari ini kita absen dulu. Kira-kira ada yang tidak hadir? Ada Bu. Berapa? Siapa aja? 4 orang. Banyak ya. Siapa aja? Ida? Nesya. Kemana Nesya? Sakit. Nesya sakit. Eva Bu. Eva Mutia. Eva Mutia? Sakit.
Sakit juga. Siapa lagi? Waliana izin. Oke. Selanjutnya Sepita sakit. Masya Allah. Semoga yang sakit hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang berhalangan akan dimudahkan urusannya hari ini. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya. Tentu anak-anak ibu semuanya pernah melihat tukang kursi ya? Pernah ya? Nah, bisakah, pertanyaannya ya, bisakah kursi berubah menjadi kayu? Tidak. Kenapa? Satu orang? Kenapa? Karena kebalikannya, Bu. Oke, betul sekali. Karena kebalikannya, yang seharusnya kayu berubah menjadi kursi. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perubahan materi. Ya. Minggu lalu Ibu sudah bagi kelompok dan kalian Ibu suruh membawa alat dan bahan. Sudah dibawa semuanya? Sudah. Oke, silakan duduk untuk kelompok berdasarkan kelompok yang sudah kita buat minggu lalu. Ya. Oke, baik. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di sini sudah Ibu sediakan 3 LKPD. Kepada ketua kelompok silahkan mengambil masing-masing LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada sebuah gambar yang ingin Ibu tampilkan kepada kalian. Semuanya fokus ke depan ya. Nah, di depan ada sebuah tebak gambar. Apakah aku? Silahkan. Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab? Ibu kasih waktu 5 detik. Cukup? Tidak ada yang bisa menjawab? Nah, oke, mari kita jawab bersama. Ini apa? Bahasa Inggris lagi. Ra. Tapi ditambah berun kan? Tulisannya rang kan? Run kan? Berun ne. Oke, beri plus untuk kita semua. Untuk tebakan pertama belum ada yang bisa menjawab. Selanjutnya mari kita saksikan gambar belajar tentang perubahan materi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat memilih contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Kedua, dapat menganalisis diri perubahan fisika dan perubahan kimia. Dapat menafsirkan perubahan kimia dan perubahan fisika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan dapat membuat kesimpulan mengenai kaitan fenomena perubahan fisika dan perubahan kimia terhadap lingkungan. Oke, di meja kalian sudah ada LKPD, sudah ada alat dan bahan. Nah, selanjutnya silahkan buka LKPD-nya, kerjakan pengamatannya, selesaikan setiap masing-masing kelompok. Ibu beri waktu 20 menit. Silahkan dikerjakan. Setelah itu nanti akan ada presentasi setiap kelompok ya. Oke, silakan. Oke, sembari mengerjakan LKPD juga bisa memperhatikan video. Coba perhatikan.
Coba perhatikan. Ya. Perubahan wujud zat. Teman-teman sekalian, ayo kita belajar tentang perubahan wujud zat padat, cair, dan gas. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase zat ke keadaan wujud zat yang lain. Membeku adalah proses di mana cairan berubah menjadi padatan. Contoh peristiwa membeku. Air yang dimasukkan dalam freezer akan menjadi es batu dari cair yang didinginkan. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Zat memerlukan energi panas saat mengalami peristiwa pencairan. Contoh peristiwa mencair. Batu es yang berubah menjadi air. Lilin yang dipanaskan. Es krim yang dibiarkan di ruang terbuka akan mencair dengan sendirinya. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh peristiwa menguap. Air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis, berubah menjadi gas. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa mengembun. Ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Daun di halaman rumah dibagi air. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh peristiwa menyublim. Kapur gabus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-lama akan habis. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa mengkristal. Peristiwa perubahan gula menjadi salju. Jadi, perubahan wujud zat terdiri dari membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Demikian teman-teman pengenalan kita tentang perubahan wujud zat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, baik. Sudah jelas ya apa yang ditampilkan dalam video tadi. Ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk dalam perubahan fisika, perubahan kimia. Contoh-contohnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kembali ke data PD. Di data PD kalian di sini sudah dibuat beberapa pertanyaan yang bisa kalian buat jawabannya menurut versi kalian, jawaban sementaranya. Setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, selanjutnya kalian melakukan percobaan berdasarkan alat dan bahan yang sudah dibawa. Paham ya? Oke, silakan dibaca data PD-nya dan dilanjutkan dengan pengamatannya. Ya, silakan dikerjakan. Maka akan terjadi
perubahan kimia berupa korosi pada besi. B. Jika besi dicelupkan ke pemutih, maka besi akan mengalami korosi dan berubah warna menjadi kemerahan atau kecoklatan. C. Jika besi dicelupkan ke air, maka akan terjadi perubahan kimia berupa perkaratan, tetapi membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Keenam, pembuktian. Ciri-ciri perubahan besi menjadi karat: munculnya lapisan tipis berwarna merah kecoklatan pada permukaan lidah. Reaksi yang terjadi, reaksi kimia yang terjadi pada proses perkaratan besi adalah reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Reaksi ini terjadi karena adanya 3 komponen, yaitu besi, air, dan oksida. Dampak negatif dan positif adanya perkaratan besi. Perkaratan besi atau korosi memiliki dampak negatif dan positif, diantaranya dampak negatifnya adalah kerusakan struktur. Korosi dapat menyebabkan penipisan dan penurunan kekuatan besi sehingga dapat melemahkan bangunan, jembatan, dan struktur lainnya. Kebocoran. Korosi dapat menyebabkan kebocoran pada pipa besi dan tali penyimpanan. Bahaya bagi kesehatan. Besi yang berkarat dapat berkontaminasi pada kesehatan jika terkena minum secara langsung. Bahaya bagi lingkungan. Besi yang berkarat dapat melepaskan oksida besi ke tanah, air, dan udara yang dapat berbahaya bagi tanaman, hewan, dan manusia. Dampak positif. Tidak ada informasi mengenai dampak positif perkaratan besi. Kesimpulan dari percobaan besi berkarat adalah bahwa korosi atau perkaratan adalah reaksi kimia yang terjadi antara besi, air, dan oksigen. Dan dalam hal ini perkaratan besi merupakan bahan kimia. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada kelompok 1 ya, Agus Rahman, silakan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rahman, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa besi berkarat masuk dalam perubahan kimia? Sekian. Silakan kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, berkaratnya besi merupakan perubahan kimia. Hal tersebut dikarenakan reaksi redoks mendorong pembentukan karat yang menghasilkan zat baru. Apakah kelompok 1 setuju dengan jawaban saya? Ya, setuju. Oke, sekian kelompok 2 berikut. Kelompok terakhir materi hari ini berdasarkan pengamatan yang kami lakukan hari ini, semuanya sangat luar biasa. Saya sangat puas dengan hasil kerja kalian dan presentasinya sangat bagus. Sekali lagi beri aplaus. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang perubahan materi. Oke. Apa itu materi? Sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Memiliki massa, memiliki berat dan menempati ruang. Dia walaupun bentuknya cair, nah seperti ini. Ini struktur molekul dari padat. Ini padat ya, padat dia penuh. Contohnya apa padat? Besi, batu, kayu, dan lain-lain. Ini cair. Apa contoh cair? Zatnya air, minyak, ya kan? Minyak goreng, minyak bensin, dan lain-lain. Kecap itu cair. Dan gas. Gas itu bisa uap ataupun udara, ya, yang tidak terlihat. Oke, ini dia contoh wujud padat, ini padat,
cair dan ini gas. Ini air memiliki bentuk yang selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau tempatnya datar, air akan datar. Kalau dimiringkan, air akan mengikuti kemiringan dari yang ditempatinya. Ini besi. Besi itu sifatnya kuat dan mudah dibentuk, tahan terhadap panas dan tidak mudah lebur, tidak mudah terbakar dan mudah terurai. Ya, lanjut. Sifat-sifat materi. Sifat fisika, ya ini sifat-sifatnya semua. Kita lanjut ke perubahan. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Perubahan materi, perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Ini dia. Perubahan fisika. Perubahan yang tidak memasukkan zat. Artinya dia hanya perubahan fisiknya. Contoh tadi pada kelompok 1. Selanjutnya perubahan kimia, yaitu berdasarkan eksperimen tadi, perubahan kimia termasuk pada kelompok berapa tadi? 2 dan 3. Betul sekali. Nah ini dia. Ini contoh merobek kertas dan membakar kertas. Yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia? Merobek kertas. Kimia? Ya, betul. Jadi merobek itu dia cukup mengubah fisiknya dari lebar menjadi kecil-kecil ya. Nah, tetapi tidak mengubah zatnya. Zatnya tetap kertas. Tetapi kalau kita lakukan pembakaran kertas, kertas yang kita bakar akan menghasilkan zat baru menjadi abu. Oke, ini lilin dan ayam. Di sini ada 2 perubahan. Siapa yang bisa menjelaskan? Lilin meleleh dan lilin terbakar itu termasuk, lilin meleleh termasuk ke perubahan fisik. Karena dia hanya meleleh fisiknya saja. Wujudnya tidak berubah. Putih tiang dia tetap putih lelehannya. Nah, perubahan kimianya yang mana? Lilin terbakar. Yang mana yang terbakar? Sumbu. Awalnya sumbunya berbentuk wujud padat itu kain, ya kan? Ketika dibakar akan masukkan abu, berubah wujud. Oke, next ya. Nah ini apa? Buah. Kira-kira ini perubahan fisika. Kimia. Itu dia. Perubahan fisika atau perubahan kimia ternyata termasuk ke dalam perubahan. Ini perubahan kimia dan ini perubahan fisika. Nah, ini ciri-cirinya yang bisa kita lihat. Ya, kalau perubahan fisika berubah wujudnya yang berubah bentuknya. Bentuk padat tidak bisa, berubah ukurnya tadi tegak jadi jadi pendek gitu, ya kan? Ukurannya berubah dan mengalami pelarutan. Yang kedua perubahan kimia, yaitu terjadi perubahan warna. Langsung warna putih kertasnya, warna putih yang kertas yang tadi yang awalnya kita bakar menjadi warna abu-abu, warna hitam, ada yang warna hitam. Perubahan suhu, pembentukan endapan dan pembentukan gas. Nah, ini contohnya. Oke, contoh perubahan fisika, es mencair, kayu menjadi kursi, beras digiling menjadi tepung beras, pelarutan gula. Kalau perubahan kimia, daun kering dari hijau menjadi kuning, bisa kembali menjadi hijau? Pembakaran kertas bisa kembali menjadi putih? Dan terakhir kapur dimasukkan dalam air. Itu perubahan kimia. Kapur dimasukkan ke dalam air, dia tidak akan kembali menjadi kapur. Bahkan dia membentuk sebuah zat baru.
dan ketasan yang meledak. Ini perubahan wujud. Ini dan secara kompleksitas perubahan materi itu dia terdapat timbal balik. Ya. Nah, coba kalian perhatikan. Ini ketika wujud gas berubah menjadi padat disebut gas menjadi padat, mengkristal. Contohnya apa? Salju. Salju itu kan dia diuap udara. Tiba-tiba suhu menjadi dingin, dia menjadi kristal. Itulah yang berbentuk salju. Disebut mengkristal. Padat menjadi gas disebut nyubin. Contohnya, pernah kalian lihat lampu galus? Itu bentuknya apa? Padat. Kita diamkan di dalam lemari, dia akan lama-kelamaan mengecil. Apa yang tersebar? Uapnya, baunya kan. Jadi padat menjadi gas disebut menyubin. Selanjutnya padat menjadi cair disebut cair. Contohnya batu yang mencair. Yang selanjutnya membeku, cair menjadi padat. Apa sebutnya? Air yang menjadi beku, air yang dibekaskan. Nah, ini yang terakhir, mengumpul dari gas menjadi air. Nah, kalian lihat kalau di pagi hari ada muncul di dinding kaca, itu awalnya kan dia berbentuk gas, tetapi karena suhu udara semakin dingin dia akan menjadi cair berbentuk air dia. Ya. Kebalikannya, cair menjadi gas disebut menguap. Pada saat air yang dididihkan, air yang kita masak di panci mendidih dia cair. Lama-kelamaan dia akan menguap menjadi gas. Nah, kemana dia berlabuhan? Hilang. Jadinya air menjadi kering. Itulah dia contoh dari perubahan wujud yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan materi hari ini, yang bisa Ibu ambil kesimpulan yaitu perubahan materi dibagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika hanya mengubah fisik maupun bentuk saja. Sedangkan perubahan kimia mengubah warna, mengubah zat sehingga terbentuk zat baru. Oke. Selanjutnya dari berdasarkan hasil presentasi tadi, kira-kira ada yang bisa mengambil kesimpulan? Ada? Silakan Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Imawati. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi dari pembelajaran hari ini adalah perubahan zat pada korek api, margarin, dan besi berkarat. Korek api dan besi berkarat mengalami perubahan kimia karena perubahan kimia ini bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula dan menghasilkan zat baru. Perubahan zat pada margarin dan besi berkarat termasuk perubahan fisika, yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Oke, terima kasih kepada Ima atas penyampaian kesimpulan pada hari ini, sangat luar biasa. Oke, ini nampaknya sudah mulai jenuh. Ya kan, tadi sudah bermain dengan
apa tadi, dengan bahan-bahan yang sudah disediakan dari rumah. Sudah ada yang membakar, ada yang menuang backling, ada yang membakar korek. Oke, selanjutnya kita buat sebuah game. Jadi di balik games yang kita buat ini, kita tanpa kita sadari kita sudah memberikan kesimpulan pada hari ini. Kita sudah mengetahui apa itu materi, kita sudah mengetahui perubahan-perubahan materi, contoh-contoh perubahan materi. Oke, untuk penutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah masih ada yang belum memahami materi hari ini? Sudah paham semua? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Ada yang merasa terbebani? Ya. Enjoy ya? Ya. Alhamdulillah kalau memang senang. Ya, semoga apapun yang kita dapatkan hari ini itu semuanya berkah. Ya. Oke, baik. Untuk minggu depan, ya, siap-siap minggu depan kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang energi dan perubahan. Silakan nanti mencari materi di rumah atau referensi mengenai energi dan perubahannya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kalau tadi sudah dimulai doa, kita tutup juga dengan doa. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk kita hari ini. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Semoga apapun yang kita doakan tadi semoga dijawab oleh Allah. Amin ya Allah. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan dalam ucapan. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Syanti. Waalaikumsalam Pak Rasim. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah pada hari saya sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Jadi kegiatan kita hari ini Bu adalah saya ingin mengajak Ibu ngobrol banyak, khususnya pada kegiatan observasi yang telah kita laksanakan kemarin tentang materi perubahan zat ya Bu. Iya Pak, betul. Jadi bagaimana perasaan Ibu ketika dilakukan observasi kemarin? Perasaan saya, jujur saya merasa sedikit tegang karena pada saat pembelajaran itu saya dipantau Pak. Saya dipantau sehingga saya merasa agak sedikit tegang, malu, ada sedikit malu. Ya seperti itu Pak perasaan saya. Ya begitu ya Bu. Saya juga pernah merasakan seperti itu Bu. Jadi ya memang kodrat manusiawi ya Bu ya. Kita memang merasa malu atau merasa tegang ketika ada orang lain yang berada di samping kita atau yang menyaksikan kita. Jadi gini Bu, pertanyaan selanjutnya ini Bu, bisa Ibu ceritakan bagaimana area pengembangan dan langkah yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Ya alhamdulillahnya pembelajaran yang saya lakukan
pasca observasi kemarin itu alhamdulillahnya berjalan dengan sesuai rencana. Di mana pada saat pembelajaran tersebut saya menjalankan di dalam kelas itu sesuai dengan sintak yang sudah saya buat, yang mana mencakup semua komponen-komponen dimulai dari pembukaan, kegiatan inti, serta penutup. Bahkan saya tutup dengan refleksi diri kepada peserta didik saya. Alhamdulillah, bagus tuh Bu. Iya. Jadi ini Bu, untuk pertanyaan berikutnya ini Bu. Ya. Terkait hambatan dalam proses pembelajaran kemarin, ada tidak hambatannya Ibu? Bisa Ibu cerita? Mengenai hambatan sebenarnya ada beberapa sih, cuman dia terlihat tidak begitu menonjol. Ada beberapa hambatan yang saya temui. Yang pertama, pada saat kegiatan inti, saya menemukan beberapa siswa saya yang memiliki permasalahan. Pertama sekali, ada peserta didik saya yang memang sebelumnya sudah dideteksi itu kurang jelas penglihatannya. Jadi sehingga hambatan ini saya bisa selesaikan Pak dengan saya menyuruh siswa saya itu duduk paling depan, dan selanjutnya saya menggunakan volume suara saya dengan secara keras agar peserta didik saya ini bisa mengikuti pembelajaran dengan seksama dengan seperti teman-temannya. Nah, yang kedua hambatan yang saya temui yang kedua itu adalah kurang partisipasi dari peserta didik pada saat diskusi kelas, yang mana ada beberapa siswa itu terlihat pasif, diam, bahkan tidak ada reaksi apapun. Nah, permasalahan ini juga bisa saya langsung selesaikan Pak, alhamdulillah, dengan cara saya menarik suasana yang tentram ini, maksudnya suasana yang diam tadi saya jadikan menjadi bersemangat lagi dengan membawa anak-anak tersebut mengikuti ice breaking. Saya membuat ice breaking ini, alhamdulillahnya ketika selesai ice breaking, peserta didik saya yang tadi terlihat lesu, tidak ada aktivitas apa-apa, menjadi bersemangat. Dan seperti itu Pak, itu dia hambatan yang saya. Alhamdulillah Bu, hambatannya banyak tapi bisa Ya. teratasi semua Bu, terselesaikan semua begitu Bu ya. Jadi jawaban Ibu tentang penyelesaian hambatan itu saya sangat menarik menurut saya Bu. Saya senang mendengarnya. Jadi ini Bu, saya minta Ibu bercerita kembali nih Bu. Ya. Tentang refleksi dari Ibu tentang perbaikan proses pembelajaran ke depannya ini Bu. Bisa Ibu ceritakan kembali? Ya, untuk pembelajaran depannya, yang pertama sekali melihat situasinya yang sudah saya lakukan itu, saya sudah siap ketika nanti masuk lagi ke dalam kelas yang sama. Saya sudah bisa memposisikan peserta didik yang tadinya kurang bisa melihat dengan jelas tetap duduk di depan, dan bisa menyisipkan ice breaking yang lebih seru lagi, sehingga perbaikan ini akan saya tingkatkan kembali untuk pembelajaran yang lebih baik selanjutnya. Baik Bu, jadi segala sesuatu itu tentunya bisa berjalan seperti yang direncanakan, dan apabila ada kekurangan di sana sini akan menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan perbaikan ke depannya agar bisa lebih baik Bu. Jadi mari kita sama-sama menjadi guru yang senantiasa belajar dan berusaha untuk meningkatkan pembelajaran untuk peserta didik kita Bu. Jadi terima kasih Bu Kusyanti sudah dapat bekerja sama pada kegiatan saya ini. Demikian pasca observasi ini untuk menghadiri kegiatan observasi dalam